Dapatkan kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Smart Motivation untuk edisi 9 Maret 2020. Ini suasana studio semakin ramai ya, karena memang banyak pembicaraan-pembicaraan yang intinya itu membuat kita flashback ya Pak Stefanus ya. Iya. Kalau tadi kan mungkin Pak Stefanus berasa agak sedikit, oh Jakarta baru ternyata macetnya sekarang ya, setelah ikut CTM itu ya. Sebelumnya kan always lewat hal yang dilarang di bahu jalan. Tapi pernah terpikir lagi nggak untuk kembali kambuh ngulangin hal itu Pak Stefanus? Mobil saya kayaknya kadang-kadang suka auto driving gitu. Nah itu saya harus berusaha mengendalikan mobil itu. Caranya apa? Saya nggak pernah ambil jalur kiri lagi. Saya selalu ambil jalur kanan dan tidak bisa kemana-mana ketika macet. Oke. Karena sekarang sudah merasa ada yang mengawasi ya di balik sebuah kesadaran mengikuti CTM itu sendiri ya. Betul. Baik, Pak Eloy, ini tema kita kan sebetulnya identik dengan bagaimana keadaan sekarang yang masih berhubungan dengan ketakutan masyarakat khususnya dunia ini terhadap virus corona. Nah, bagaimana sih sebetulnya iman dan virus corona ini menurut pemahaman Theocentric Motivation, Pak Eloy? Terima kasih Mas Daryl. Smart listeners, sahabat Sonora, saya menyadari bahwa penjelasan kami mengenai hal ini sangatlah terbatas. Oleh karena waktu kita memang terbatas, saya bicaranya tadi juga terkesan sangat terburu-buru. Tetapi saya berharap minimal itu menggelisahkan hati Bapak dan Ibu, menggelisahkan hati para pendengar Smart Listeners sahabat Sonora untuk mencoba belajar merenungkan sebenarnya jadi iman itu apa sih? Saya kok punya pemahaman ya, bisa 9 dari 10 orang yang mengatakan saya beriman. Definisi imannya itu sebetulnya tidak tepat. Dan ingat ya, kalau definisi Anda mengenai iman itu tidak tepat, maka semua pembicaraan kita mengenai iman itu sebetulnya salah pada akhirnya. Nah, sehingga kalaupun ini hanya sampai menggelisahkan, ya saya berharap kita bisa bertemu di waktu-waktu yang akan datang dan kita bisa membahasnya lebih dalam. Nah, tetapi kembali kepada virus corona, saya ke Pak Stefanus. Pak, kalau dari sisi manusianya, kan juga harus ada bagian-bagian yang kita harus waspada atau Pak? Iya, betul. Sehingga kan Theocentric Motivation itu mengintegrasikan antara iman spiritual kita, tetapi juga upaya ikhtiar kita sebagai manusia. Nah, kalau sebagai manusia, menurut Bapak, harusnya bagaimana kita Pak di dalam meresponi virus ini? Iya, Pak Eloy. Mungkin kita bahas dulu tentang yang tadi Pak Eloy sudah singgung sebenarnya. Apa itu predisposing factor? Apa itu precipitating factor? Itu kan. Predisposing factor itu adalah faktor yang ada di dalam diri manusia. Itu mencakup pengetahuan, sikap, dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, dengan sistem nilai masyarakat, dengan tingkat pendidikan, tingkat sosial, ekonomi, dan sebagainya, Pak. Sedangkan precipitating factor itu adalah sebenarnya hanya fenomena yang terjadi di luar. Yang terjadi di luar manusia. Ini yang menjadi pencetus sebenarnya dan memaksa kita untuk bereaksi. Ya. Jadi dengan iman kita dapat menyikapi sebuah kejadian, kita tidak fokus kepada fenomenanya. Melainkan kita fokus pada predisposing factor itu tadi, yaitu mencoba memahami apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki dari sebuah kejadian itu. Artinya ini bukan hanya kita mau adjust, kita mau meresponi secara natural, tetapi kita mau bertanya dan mau mengenali Sang Pencipta itu sebetulnya itu menghendaki kita berespon seperti apa di dalam apapun yang sedang terjadi sekarang. Betul, Pak Eloy. Karena ketika kita fokus pada fenomenanya, maka yang terjadi justru reaksi yang berlebihan. Ketakutan, kepanikan. Ya itu tadi, tiba-tiba orang borong masker sampai hand sanitizer saja susah didapat sekarang. Itu karena kepanikan orang. Dan juga ada orang-orang yang memang mencari keuntungan pribadi di sebuah kejadian seperti begini. Menari seperti orang lain ya.
Ya, kalau kita sadari bahwa kejadian ini kan bukan yang pertama, ya. Dulu ada yang namanya virus MERS, SARS itu yang lebih parah lagi, ada virus Ebola. Jadi ini hanya fenomena sebenarnya, Pak Eloy. Fenomena, dan Tuhan pasti punya tujuan sendiri menciptakan virus ini kan. Apakah beliau menciptakan atau mengizinkan, itu nanti menjadi perdebatan ya, Pak. Tapi rasanya adalah bagaimana kita bisa meresponinya. Kemarin Bapak pernah mengatakan harusnya sebagai manusia ya kita mesti jaga kebersihan. Betul, gitu ya, ya, jadi kesimpulannya sebagai manusia, ya, seperti ada tertulis, Pak Eloy, ya, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Betul. Benar. Maka cara yang pertama adalah secara lahiriah, yaitu kita menerapkan pola hidup yang sehat. Ya. Dengan memperhatikan kebersihan lingkungan, kebersihan diri, kita dapat melakukan upaya-upaya yang lain guna meningkatkan daya tahan tubuh kita. Misalnya tidur cukup, olahraga yang cukup, makanan yang baik. Ya, itu kan salah satu yang terkait dengan bagaimana kita hidup sehat. Kemudian yang kedua, selain menjaga kebersihan lahiriah, ini yang paling penting sebenarnya, Pak. Ya, menjaga kebersihan batinia. Yaitu bagaimana kita terus-menerus meningkatkan kualitas keimanan kita dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta. Ya, Sang Pemilik segalanya. Tuhan yang mengizinkan terjadinya semua peristiwa. Ya, maka ketika kita beriman dan yakin akan penyertaan Tuhan, maka tidak ada lagi respon ketakutan atau kepanikan. Bagus sekali. Ya. Terima kasih Pak Stefanus. Saya boleh tambahkan sedikit? Boleh, silakan Mas Daryl. Smart listeners dan sahabat Sonora. Jadi itu tadi sudah disampaikan apa yang perlu kita lakukan dari sisi kita secara lahiriah. Dari batiniah juga sudah disampaikan. Nah, mengenai iman itu, bayangkan kalau ada seorang ibu itu yang ternyata sakit dan let's say kena cancer lah. Lalu kemudian berdoa, ternyata sembuh. Kata dokter, kansernya hilang. Tapi kemudian setahun kemudian, waduh, ternyata dia merasakan sesuatu ada yang salah nih. Dia ketemu lagi dengan dokter dan ternyata yang terjadi justru kansernya balik. Dan akar-akarnya sudah banyak. Nah, kemarin dia mengatakan doa. Kalau kemarin Tuhan bisa menyembuhkan saya, kali ini pun Tuhan bisa menyembuhkan saya. Hati-hati. Karena iman itu pada ujungnya sebetulnya mesti bisa akhirnya mengatakan begini, Tuhan, kalau Tuhan mau menyembuhkan saya, Tuhan tahu caranya. Dan aku meminta Tuhan sembuhkan saya. Tapi kalau Tuhan pun tidak mau menyembuhkan saya dari penyakit ini, termasuk kalau Tuhan tidak mau menghapuskan virus corona ini, Tuhan, aku tahu Tuhan pasti tidak salah. Yang aku minta cuma satu, Tuhan, kuatkan aku, supaya baik itu melalui cancer, maupun dengan ekonomi yang sulit, maupun dengan virus corona, tidak ada satu detik pun yang hilang tanpa aku memuji Engkau. Itu iman. Jadi iman itu dipertaruhkan, bahkan ketika apa yang kuinginkan tidak terjadi sekalipun, aku tetap hanya satu keinginannya. Tidak ada satu detik pun yang hilang dari hidupku, kecuali untuk satu hal, worshiping Him. Nah, jadi smart listeners sahabat Sonora, kita berharap apapun yang terjadi di luar diri kita itu kita responi dengan tetap berpegang erat, dekat dengan Sang Pencipta ini, apapun agama keyakinanmu. Dan sebagai seorang CTMers, tadi Pak Stefanus sudah mengatakan, kita tetap tekun untuk berlomba-lomba di dalam kita memperbaiki diri terus-menerus. Apakah kita pernah sempurna? Jauh, Pak. Tetapi dengan komunitas ini kita akan terus saling bantu supaya pada akhirnya semua kita, harapannya finishing well, sukses hingga akhir. Wow, keren. Baik, Pak Stefanus, izin 30 detik. Apa yang mau disampaikan sebagai sebuah konklusi perbincangan kita? Itu ada ajaran dari ayah saya, jadilah kuda baik. Apa maksudnya? Kuda baik itu makannya maju, Pak Eloy. Ya. Tapi kuda yang tidak baik itu makannya ngacak. Jadi dia nginjak-injak rumput yang lain. Tapi supaya jadi kuda lain juga kotor ya makanannya ya. Nah, dikaitkan dengan
kejadian sekarang, ini kan banyak kuda yang tidak baik juga. Ketika saat ini orang sedang butuh masker, dia malah memborong masker, gitu kan? Jadi jangan mencari rejeki dengan cara menginjak-injak rezeki orang lain. Wow, keren. Oke, statement closing sangat luar biasa dari Pak Eloy dan juga Pak Stefanus hari ini mengakhiri program perbincangan Smart Motivation. Kita ketemu lagi nanti di minggu depan dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Saya Daryl Adam. Saya Stefanus. Saya Eloy Zaluhu, katakan, yes I can, keep the smile, beat the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.